Wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadun rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, subuh yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pengajian kita atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita hadir di tempat yang mubarak ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa menyediakan syafaatnya kepada kita, umatnya yang senantiasa bersalawat kepada beliau. Alhamdulillah, pembukaan yang tadi saya baca itu adalah pembukaan pada salah satu kitab Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Itu dimulai dengan ungkapan kalimat Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, segala puji bagi Allah dan dengan segala bentuk puji-pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi. Itu agak Imam Al-Ghazali rupanya itu di samping ada makna yang mendalam pada setiap pembukaan kitabnya, juga menggunakan sastra-sastra yang sangat indah. Ini kalau dibaca dengan gaya pembacaan bahasa Arab yang baik, maka kedengaran indah. Misalnya cara membacanya itu dengan di akhirnya itu selalu kalimat hihi. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadir rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Itu biasanya kalau ada penceramah yang begitu, Pak, biasa diambil dari awal-awal kitab. Jadi ulama-ulama kita di samping punya pengetahuan berdasarkan basis keilmuannya, juga dibungkus dengan kata-kata yang sederhana dan kata-kata yang memikat. Di antara muqaddimah yang dalam Bidayatul Hidayah ini itu ringkas tapi punya makna mendalam, dan maknanya itu bukan hanya dari aspek makna tetapi juga dari aspek bahasa, sangat indah. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi. Salawat dan salam ala khairi khalqihi, kepada pilihan hamba pilihannya, makhluk pilihannya. Muhammadir rasulihi, yaitu Muhammad utusannya, wa abdihi dan hambanya, wa ala alihi dan bagi keluarganya, wa sahbihi min ba'dihi dan sahabat-sahabat setelahnya. Jadi baru membuka kitab ini sudah kelihatan bagaimana kedalaman makna dan keindahan bahasa yang akan dibahas nanti oleh Imam Al-Ghazali.
Buku ini diberi nama Bidayatul Hidayah. Bidayah artinya permulaan, memulai, al-hidayah petunjuk, atau hidayah. Kita bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa Indonesia hidayah. Maka Bidayatul Hidayah ini biasa diterjemahkan dengan memulai mendapatkan hidayah. Jadi tangga pertama oleh Imam Al-Ghazali itu menyebut Bidayatul Hidayah itu tangganya itu ada dalam kitab ini. Kitab ini lebih singkat dan lebih tipis dibanding dengan Ihya Ulumuddin. Tapi Bidayatul Hidayah ini diakui oleh ulama-ulama yang mengkaji setelahnya bahwa di situ ada penyatuan antara fikih dan filsafat. Fikih, filsafat, dan tasawuf. Bahkan di salah satu kitab terjemahnya, ini yang baru diterjemahkan di tahun lalu, saya sengaja mencari yang terbaru, itu diterjemahkan begini. Terjemah kitab Bidayatul Hidayah itu malah disebut begini, mengaji ilmu fikih dan tasawuf ala Imam Al-Ghazali. Jadi ngaji ilmu fikih dan tasawuf ala menurut cara Imam Al-Ghazali. Mengapa disebutkan dengan Bidayatul Hidayah? Karena dalam kitab ini nanti, mudah-mudahan kita tuntaskan kitab ini, Bapak dan Ibu, kita akan mengejar selesai. Itu terbagi menjadi 3. Saya 3 hari ini mencoba mencari kesimpulan-kesimpulan dari kitab ini. Rupanya kitab ini dibagi menjadi 3. Yang pertama berupa dengan ibadah fi'liyah. Ibadah, jadi nanti itu di dalam kitab ini itu dibagi, ada yang disebut dengan ibadah fi'liyah dan ada yang disebut dengan ibadah tarkiyah. Ibadah fi'liyah itu tuntutan melakukan satu pekerjaan. Ini yang kita sudah bahas dengan menggunakan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillah. Itu kita sudah selesaikan, kecuali di bab muamalah itu baru kita bahas beberapa bagian. Di bab ibadahnya sudah sampai ke pembahasan tentang puasa. Fi'liyah itu artinya ibadah yang kita lakukan, yang dituntut untuk melakukan. Seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Tuntutannya berupa perintah untuk melakukan. Tetapi di kitab ini juga dibahas tentang ibadah tarkiyah. Ibadah tarkiyah itu rupanya Imam Al-Ghazali menyebut ibadah tarkiyah itu tuntutan untuk meninggalkan. Jadi nanti dalam pembahasannya ada bab-bab yang menyangkut tentang larangan, dan kalau kita menghindari larangan itu, maka itu masuk ke dalam kategori tarkiyah. Jadi ini nanti dikumpulkan hadis-hadis yang bicara tentang larangan, dikumpulkan hadis-hadis yang bicara tentang perintah melakukan, maka di situ terbagi menjadi 2. Perintah melakukan itu namanya ibadah fi'liyah, perintah meninggalkan namanya ibadah tarkiyah. Nah, kalau sudah jalan bersama-sama ini, maka nanti terbukalah disebut dengan pintu-pintu hidayah. Babul hidayah, babul hidayah,
babul hidayah, Pak. Jadi cara membukanya itu kiri kanan ini, Pak. Kiri kanan. Kalau diibaratkan dua pintu, maka waktu kita melakukan perintah Allah itu baru satu pintu. Nanti terbuka lebar masuknya hidayah kepada kita kalau dibuka pintu yang satunya. Namanya ibadah tarkiyah. Karena ini yang banyak nanti berkomentar, kenapa itu di Indonesia ramai orang salat Jumat, ramai juga hilang sendal. Biasa kita dengar begitu. Ceritanya penceramah bilang ramai tarwih, tapi ramai juga maksiat. Itu karena yang dilakukan hanya satu pintu. Pintu melakukan perintah, melakukan pekerjaan. Tetapi di bidayatul hidayah ini itu dipadukan. Di samping melakukan membuka pintu dalam daun pintu ini, yang satu melakukan perbuatan, juga membuka yang satunya dengan cara menghindari atau meninggalkan larangan, namanya ibadah tarkiyah. Setelah itu di dalamnya waktu kita masuk melakukan ini, melakukan pekerjaan dan meninggalkan satu larangan, maka dibungkuslah kemudian dengan nama akhlak. Akhlak, Pak. Jadi waktu kita melakukan pekerjaan bungkusannya akhlak. Waktu kita meninggalkan perbuatan yang dilarang dibungkus dengan akhlak. Jadi di situ ada bekerja dua-dua akhlak, Pak. Contohnya dalam salat, biasa kita bahas. Syarat sahnya salat itu adalah menutup aurat. Jadi syarat sahnya salat menutup aurat. Menutup aurat bagi laki-laki itu di atas pusar, yang penting tertutup pusarnya sampai dengan di bawah lutut. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, seorang laki-laki dianggap sah salatnya kalau sudah menutup di sini, Pak. Dia pakai celana angkat-angkat naik sedikit, kemudian celananya sudah lewat lutut, baru dia salat, itu sah. Maka dia sudah melakukan namanya ibadah fi'liyah. Tetapi ibadah fi'liyahnya tidak terlalu bernilai karena tidak dibungkus dengan akhlak. Maka kita memilih pakaian terbaik ini bukan menjadi syarat sahnya salat, Pak. Tidak mesti pakaian terbaik syarat sahnya salat. Tetapi kita memilih pakaian-pakaian terbaik itu karena dalam bentuk akhlak. Akhlak kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sebelum datang ke masjid itu pasti sudah dari kemarin menyediakan bahwa nanti saya mau pakai ini. Bahkan baru kita membeli baju sudah bilang mau kupakai berjamaah di salat 5 waktu. Pilihan-pilihan itu sudah melebihi dari standar sah. Karena kita sudah memilih yang terbaik. Maka 3 unsur inilah yang mengikat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang bilang sah salat, ya bisa sah. Jadi kalau kita sudah selesai salat, baru namanya ibadah fi'liyah. Ibadah fi'liyah itu selesai kewajiban, artinya sudah tidak berdosa. Tetapi belum tentu mendatangkan hidayah. Hidayah itu hadiah yang lalu kita bahas. Jadi nanti rasa tenang, rasa bahagia, rasa tentram setelah salat, kalau kita melakukan yang 3 ini, Pak. Ibadah fi'liyahnya bagus, tata cara salatnya bagus, tarkiyahnya bagus, meninggalkan hal-hal
yang memungkinkan kita hilang, memungkinkan kita melanggar ibadah dalam salat, kemudian dibungkus dengan akhlak. Maka tiga-tiganya ini dalam pengantar Imam Al-Ghazali itu nanti dia membuka pintu hidayah. Maka kita tinggal menunggu hidayah Allah dalam bentuk apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu bahasan yang pertama tentang kitab Bidayatul Hidayah. Bahasan yang kedua, karena ini mukaddimah Pak, kira-kira kita bahas 3 kali ini mukaddimahnya. Karena agak-agak menarik Imam Al-Ghazali ketika melakukan mukaddimah dalam kitabnya. Bahasan yang kedua, penilaian ulama tentang kitab ini disebut memadukan antara konsep iman, Islam, dan ihsan. Jadi iman, Islam, dan ihsan. Biasanya di sederhananya itu, iman itu landasan melakukan pekerjaan, Islam itu tata cara melakukan pekerjaan, dan ihsan itu adalah seperti yang tadi, akhlak, bungkusannya, Pak, keindahannya. Jadi ada dasarnya dalam hati, kemudian melakukannya sesuai dengan syariat, kemudian ihsan itu dilakukan dengan cara yang terbaik. Contohnya Pak, waktu kita mau salat, dorongannya ke masjid itu namanya iman, Pak. Apa yang memotivasi bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke masjid? Namanya masuk kategori iman. Melakukan salatnya itulah yang disebut dengan Islam dalam makna syariat, tata caranya. Nah, ihsan itu tata caranya itu diperindahkah atau dilakukan ala kadarnya. Jadi kita mengangkat takbiratul ihram itu kencang boleh, Pak, boleh kencang. Masuk lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu boleh, Pak. Allahu Akbar. Tapi mengapa kita memperindah, menikmati kalimat takbiratul ihram itu? Karena kita berihsan, melakukan dengan bungkusan memperindah, Pak. Jadi kita mulai takbiratul ihram, Allah, kita nikmati dan kita menundukkan diri waktu takbiratul ihram itu, namanya kita sedang berihsan. Maka di kitab ini itu dipadukan tiga-tiganya, iman, Islam, dan ihsan. Ini waktu membahas iman, Islam, dan ihsan ini sebenarnya ada hadis Rasulullah yang agak panjang, dan itu dialog dengan Jibril, dan Jibril itu datang kepada Rasulullah menyerupai manusia. Mengapa sahabat berkesimpulan bahwa itu adalah Jibril? Karena berbeda dari orang yang lain, hanya berbentuk manusia. Ini dari hadis yang langsung diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu an berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Ketika kami duduk-duduk kayak begini nih kira-kira. Bainama nahnu julusun, ketika kami duduk-duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada satu waktu, pada satu hari, Pak. Pada satu hari kami duduk-duduk bersama dengan Nabi, kata Umar, iztala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Rajulun digambarkan di awal hadis di sini, syadidun bayadin siyabin, bajunya sangat putih.
syadidun bayadin siyabin, itu syadid sangat, bayadin putih, siab pakaian, pakaiannya sangat putih. Artinya pakaian yang disenangi oleh Rasulullah itu baju putih. Sahabat-sahabat juga menggunakan baju putih, tetapi orang yang selalu menggunakan baju putih itu menyebut bajunya sangat putih, berarti lebih putih dari yang ada, Pak. Kalau ada orang yang pakai baju coklat, terus Nabi bilang lebih putih dari bajuku, itu bisa jadi putih standar, Pak. Ini dalam majelis Rasulullah, sahabat berpakaian yang disukai oleh Nabi baju putih, tiba-tiba Umar bin Khattab itu mengakui syadidu bayadil siab, itu bajunya sangat putih, berarti lebih bersih, lebih putih dari seluruhnya, Pak. Sawadis sya'ri, rambutnya lebih hitam dari kami, Pak. Jadi orang Arab itu pelihara sekali rambut, Pak. Tingkat kehitamannya. Jadi katanya sawadis sya'ri, sangat putih rambut, sangat hitam rambutnya, Pak. La yura alaihi asarus safari. Kami tidak melihat tanda-tanda bahwa dia orang yang sedang melakukan perjalanan, Pak. Karena bajunya putih bersih, rambutnya hitam. Biasanya yang melakukan perjalanan panjang itu ada bekas-bekas debunya, kusut bajunya, rambutnya berantakan. Tapi di sini Umar bin Khattab mengatakan tidak ada tanda-tandanya bahwa dia orang yang sapar begitu. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami tidak tahu, tidak ada satupun di antara kami yang tahu siapa orang yang datang ini. Itu kata Umar bin Khattab, Pak. Jadi orang yang berbaju putih, rambutnya rapi hitam, terus tidak ada tanda-tanda seperti orang perjalanan, tapi kami tidak ada yang tahu satupun siapa itu orang, Pak. Siapa laki-laki itu yang datang, Pak. Hatta jalaza ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu masuk dan langsung duduk bersama dengan Nabi, Pak. Dan Nabi tidak melarang-larang apa-apa. Maka nanti dari cerita ini nanti sahabat itu berkesimpulan itu bukan orang biasa, Pak. Bukan orang. Nanti ulama kita menyimpulkan bahwa yang dimaksud itu adalah malaikat Jibril yang datang dalam berbentuk orang. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian orang yang datang itu datang langsung menghadap ke Rasulullah. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian lututnya dipertemukan dengan lutut Nabi, Pak. Dan Nabi tidak melarang, Pak. Rasulullah ini pasti sudah tahu lah. Jadi lutut dengan lutut, Pak. Ini cara mengaji orang-orang dulu dan mensanadkan ilmunya, dia itu lutut ketemu dengan lutut, Pak. Jadi dulu ceritanya begitu, Pak. Sekarang kalau semua mau lutut dengan lutut, Pak, wes susah ini pengajian. Jadi kemudian wa wada'a kaffaihi ala fahizaihi wa qal. Baru kemudian laki-laki itu meletakkan tangannya di atas pahanya. Tangan di atas pahanya, wa qal, kemudian berkata, ya Muhammadun, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahukan saya tentang Islam. Ini seperti orang yang diuji. Jadi Rasulullah ini sedang ditanya oleh Jibril. Akhbirni anil Islam, beritahukan saya tentang Islam. Faqal,
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian berkata, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Ini nanti yang kita rumuskan oleh ulama kita dengan rukun Islam, Pak. An tashhada an la ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Wa tuqimas salat, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasumu ramadhana, berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian mengunjungi Mekah, berhaji ketika mendapatkan jalan kemampuan. Qal, kemudian malaikat Jibril itu berkata, shadaqta, betul Muhammad. Jadi diuji, kayak sepertinya Jibril ingin menegaskan di depan sahabat bahwa Islam itu begini. Kalau tidak mau ditegaskan kepada sahabat, nanti Jibril datangi saja Rasulullah sendiri. Tapi ini di tengah pengajian, Pak. Jadi itu cara Allah mengajar kepada sahabat tentang apa yang dipahami oleh Rasulullah yang sudah diajarkan oleh Nabi, nanti dipertegas lagi dengan dialog ini. Jadi caranya dimunculkan dulu keagungan pada Jibril, Pak, yang tidak dimiliki oleh sahabat, Pak. Biasanya kita itu lebih mendengar kepada orang yang punya kelebihan dari kita. Biasanya kalau ada orang yang punya kelebihan dari kita, biasanya kita lebih enak mendengarkan. Lebih nasihatnya lebih masuk, Pak. Pengajian-pengajiannya lebih mudah diterima. Makanya itu biasa yang dukun-dukun, Pak. Supaya orang tunduk sebelum mengobati, atraksi dulu. Yang biasa kita lihat itu, atraksi dulu, Pak. Nanti kalau ada yang sakit, apa hubungannya orang sakit dengan tebas-tebas badannya, Pak? Nah, iris-iris badannya, tidak namakan pisau ini. Nanti mulai kita percaya tidak namakan pisau, baru kita percaya itu. Makanya penjual obat itu atraksi dulu, Pak. Dulu waktu kita anak muda itu biasa singgah waktu masih Karibosi lama, Pak. Saya juga biasa terjebak di situ. Mau jadi pergi beli celana di Sentral, dulu kan satu tujuan tak kalau belanja, pokoknya Sentral, makanya namanya Sentral, Pak. Sekarang banyak nih dalam bentuk mall-mall, bisa ke Panakukang, bisa ke Tanjung, bisa ke jalan ke utara kota, banyak tersebar. Dulu di masa kita itu satu tujuan, Pak, belanja, satu pikiran, Sentral. Sentral, keluar makin tunggu PT-PT, ada Tommy penjual itu, penjual obat, Pak. Atraksi nih, ular, apa yang hilang-hilang, apa orang dikasih masuk di kelambu-kelambu baru hilang, tinggal make, percaya, Pak. Kalau kita sudah percaya, nah jual mie obatnya. Mulai makin itu membentuk kepercayaan. Dalam tradisi yang benar, biasa disebut dengan ijaz, Pak. Ijaz itu mujizat, Pak. Dulu, nanti orang punya kekuatan yang lebih dari seluruh masyarakat, baru bisa didengar, Pak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu mengutus para nabi-nabi dan rasul, juga mengikutkan mukjizat kepada nabi dan rasul. Tapi mukjizat itu bedanya dengan sihir, mukjizat itu tidak bisa dibuat-buat. Hanya dimohon kepada Allah, nanti Allah yang memberikan. Kalau sihir, dia bisa dibuat kapan saja. Kalau mukjizat itu pemberian Allah. Ketika misalnya
Nabi Muhammad SAW bersama sahabat kekurangan air, maka Nabi memancarkan air dari jari-jarinya, kan? Namanya ijaz. Semua orang kehausan dan butuh air, tidak ada sumber air, maka Rasulullah mengeluarkan air dari jari-jarinya. Ketika semua orang tunduk dan sangat percaya kepada tabib-tabib yang bisa mengobati penyakit-penyakit, maka seluruh pandangan masyarakat itu memuji dan mengagung-agungkan orang yang bisa mengobati. Di masa Nabi Isa alaihissalam, di masa Nabi Isa alaihissalam itu penyakit sangat mewabah, Pak. Maka yang dijadikan tokoh masyarakat itu orang yang bisa mengobati. Maka orang berlomba-lomba belajar tentang ketabiban, Pak. Ketika Allah ingin mengutus Nabi Isa alaihissalam, diberikanlah mukjizat. Kelebihan kepada Nabi Isa itu mengobati penyakit yang tidak bisa diobati oleh dukun-dukun dan tabib-tabib yang ada saat itu. Jadi misalnya mengobati penyakit lepra, menyembuhkan orang buta, itu tidak ada yang bisa menyembuhkan. Maka Allah memberikan kekuatannya kepada Nabi Isa, sembuhkan orang yang buta, sembuhkan orang yang lepra. Bahkan satu waktu pernah dalam satu persaksian, Pak, hanya satu saksi ini, dan saksinya sudah meninggal dunia. Maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa membangunkan orang yang sudah dianggap meninggal oleh semua tabib, sudah meninggal nih. Saksi kuncinya ada di sini, Pak. Dibangunkan sejenak oleh Nabi Isa dan bersaksi, setelah bersaksi kembali meninggal. Jadi saat itu semua orang, bahaya ini, lebih hebat dari yang lain. Maka pada saat itu semua orang bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Isa, namanya ijaz. Ijaz itu melemahkan. Jadi mukjizat itu fungsinya melemahkan orang-orang yang ingkar. Waktu masanya Nabi Musa alaihissalam, itu Nabi Musa itu hidup pada ahli-ahli sihir. Maka Nabi Musa diberikan, tapi hanya sekali itu, Pak. Tidak bisa lagi dilakukan, tidak bisa dikontrol. Jadi mukjizat itu tidak bisa didatangkan semau kita, Pak. Jadi kalau ada yang bilang, saya bisa mendapatkan mukjizat dari Allah, saya kasih lihat, Ki. Oh, itu bukan mukjizat itu, Pak. Kalau dia bilang, saya kasih lihat, Ki, berarti bisa kontrol. Mukjizat itu tidak dikontrol, dia datang langsung dari Allah. Musa, pukulkan tongkatmu, perintahnya saat itu, Pak. Nanti satu waktu dipukulkan tongkat tidak bisa jadi karena bukan diperintah oleh Allah. Jadi kalau ada yang bilang, saya dapat mujizat, saya kasih lihat sekarang nah mujizatnya, itu bukan mujizat. Kemungkinan sihir, Pak. Kemungkinan sihir. Nah, Nabi Muhammad SAW itu datangnya pada masyarakat yang menyanjung dan mendewakan orang-orang yang pintar bersastra. Maka orang-orang Arab itu kalau hari Sabtu pagi itu keluar nih, Pak, yang ilmuwan-ilmuannya. Dia pergi mendaki ke gunung-gunung, cari gua, kemudian bersembunyi di gua itu, berkhalwat mencari inspirasi, Pak. Nanti hari Jumat pagi baru turun, Pak. Turun ke pasar-pasar, kemudian di situ terjadi perlombaan sastra, puisi, sajak. Biasanya semua orang menunggu nih apa yang baru ini. Makanya waktu kita belajar mengkaji tentang hari Jumat itu, namanya dulu itu hari Jumat Al-Aruba, Pak. Aruba itu artinya harinya orang Arab. Itu turun semua itu yang dari gunung-gunung, Pak. Setelah itu dia berbalas pantun, Pak. Yang terindah, sukunya yang memenangkan pertandingan itu, dia yang menguasai pasar dalam satu minggu.
Maka anak-anak muda yang berpotensi itu disuruh, ayo ke sana, sembunyi mencari supaya tidak terganggu, nanti hari Jumat turun, Pak. Itu yang dilakukan. Maka pada saat Rasulullah diutus, maka ayat Al-Quran itu penuh dengan sastra-sastra. Maka ada ayat yang lalu kayaknya ada yang bertanya, yang sama sekali tidak ditahu artinya. Alif Lam Mim. Jangankan ditahu artinya, dikasih baris saja tidak ada ulama yang berani, Pak. Makanya tidak dibaca alama, tapi disebut hurufnya alif, lam, mim. Tidak dibaca alama atau alima atau ilamu. Tidak boleh dibaca karena tidak ada ulama yang berani. Yasin. Disebut nama hurufnya Yasin. Qaf, kaf, ha, ya, ain, sod. Itu kalau ikranya sampai ikrat 3, aina baca lalo je. Kahaya asa, alama yasa. Karena terbiasa di ikrat 1, nanti di ikrat berapa? 5 ya. 5 baru ada pawatius suar. Jadi karena Rasulullah datang ke tempat yang penuh sastra, maka Nabi itu diberikan mukjizat oleh Allah berupa kesusastraan. Dan sampai saat ini belum ada orang yang bisa membuat satu ayat pun yang seperti Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim misli. Kalau kamu ragu kepada apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin, buat satu surah yang seperti itu. Itu tantangannya terus sampai saat ini. Maka begitulah tentang kemujizatan, Pak. Kemudian Jibril terus bertanya lagi. Fa'akhbirni anil iman. Muhammad, beritahukan saya tentang iman. Ini masih bagus sentuh ini, Pak. Kemudian Rasulullah berkata, antu'mina billahi wa malaikatihi. Itu yang nanti jadi rukun iman, Pak. Di ulama fikih merumuskan rukun iman. Jadi rukun Islam itu keluar dari dialog Jibril dengan Nabi Muhammad. Pertanyaan Jibril di depan sahabat. Rukun iman juga begitu. Antu'mina billahi wa malaikatihi, kamu percaya kepada Allah, wa malaikatihi, wa malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasulnya, wa yaumil akhiri, hari kiamat, wa tu'mina bil qadaril khairi wa syarrihi, qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Kata Jibril, sadaqta, kamu betul Muhammad. Terus pertanyaannya yang ketiga, Jibril, fa'akhbirni anil ihsan. Muhammad, beritahu saya tentang ihsan. Qal antabbudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tara fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu menyembah Allah seperti engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, tapi kalau kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, pastikan bahwa Allah melihatmu, Pak. Berarti pengawasannya melekat, Pak. Jadi kalau kita salat, kita puasa, kita zakat, kita bersedekah, dilakukan itu seperti kita dilihat oleh Allah, Pak. Dilihat oleh Allah yang memberikan pahala, yang memberikan nilai terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Bapak-bapak kalau salat dan tahu bahwa salatnya sedang dinilai, sedang dikasih poin, kira-kira pekerjaan yang kita lakukan pasti dilakukan serius, Pak. Allah, boleh je Allahu Akbar, boleh. Tapi sedang nilai ke ini, Pak. Maka kita pasti percantik tuh, karena dalam penilaian dilihat oleh Allah.
Allahu Akbar. Itu baru masuk ke ihsan, Pak. Area ihsan inilah yang nanti dikaji dalam kajian tasawuf. Maka nanti kehebatan dari Bidayatul Hidayah ini, dia memadukan antara iman, motivasi melakukan pekerjaan, motivasi meninggalkan pekerjaan, kemudian Islam, cara-cara melakukan pekerjaan, kemudian ihsan, membungkus pekerjaan itu supaya menjadi indah. Ini kalau terpadu, nanti namanya Bidayatul Hidayah. Terbuka pintu-pintu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengantar tentang Bidayatul Hidayah. Masih ada berapa menit lagi? 5 di, masih ada 5 menit. Di situ ditambah lagi, setelah alhamdulillah itu langsung dikatakan amma ba'du. Bapak biasa kalau ceramah membuka biasa ditutup dengan amma ba. Amma, jadi tulisannya itu amma ba'du. Ba'du. Setelah itu maksudnya amma ba'du itu setelah kita mengucapkan alhamdulillah dan salawat, Pak. Jadi biasanya di kitab-kitab itu selalu disebut amma ba'du, setelah pujian kepada Allah dan setelah salawat kepada Rasulullah. Maka biasanya disebut amma ba'du. Amma ba'du itu masih ada lanjutannya, Pak. Bukan selesai, Pak. Jadi amma ba'd, biasa kita dengar itu di protokol, amma ba'd baru terputus nih. Harusnya amma ba'd itu jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd. Kemudian disambung dengan perkataan-perkataan yang lain. Amma ba'd itu bukan penutup, Pak, tetapi perantara antara pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan, fa'lam ayyuhal harisul mukbil. Saya ringkas, wahai orang-orang yang bersemangat memperoleh pengetahuan, yang memperlihatkan keinginan, kata kita membaca kitab ini bukan untuk bersaing dan membangga-banggakan diri, Pak. Bayangkan, waktu mau masuk bacaan kitabnya, itu Imam Al-Ghazali mengatakan, nanti kalau nu dapat ilmunya ini kitab, itu bukan mau dipakai berbangga-bangga. Karena kalau engkau hanya mendapatkan kebanggaan setelah mengamalkan ini kitab, sama dengan menjual agama Allah, mengganti pahala yang besar untuk kepentingan sesaat. Saya lihat di awal ini Imam Al-Ghazali menginginkan kita mempelajari dengan keikhlasan. Kalau engkau hanya mau memamerkan bahwa saya sudah paham ini kitab, kata Imam Al-Ghazali, engkau seperti seorang pedagang yang bangkrut. Modalmu tadi waktu mau belajar itu bagus, tapi karena muncul rasa kebanggaan, rasa ingin dipuji, nanti seperti orang yang bangkrut, Pak. Bangkrut itu bukan hanya modal yang bukan hanya tidak dapat keuntungan, tapi modalnya juga habis, Pak. Jadi nanti katanya lama duduk mengaji kitab ini, waktunya dikorbankan, tidak ada manfaatnya. Makanya seperti disebutkan di hadis Rasulullah SAW, man ada ala ma'siyati walau bi syatrin kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang membantu kemaksiatan meski hanya dengan sepotong kalimat, maka ia berarti turut melakukan kemaksiatan itu, Pak. Saya kira itu pengantar awal. Ini baru satu paragraf dari pengantar Bidayatul Hidayah. Jadi poinnya,
diibaratkan kita membuka pintu hidayah itu dua daun pintunya, Pak. Satu, fi'liyah, melakukan ibadah fi'liyah, lakukan perbuatan kebaikan, terbuka satu. Yang kedua, ibadah tarkiyah, hindari larangan-larangannya. Tapi perhatikan, cara membuka pintunya juga penting. Jangan langsung ditendang. Membuka pintu dengan menendang atau mendorong keras, itu sama-sama membuka, Pak. Membuka daun pintu itu banyak macamnya tuh. Kasih bunyi keras, ada yang membuka pelan-pelan karena kita sedang diawasi oleh yang punya rumah. Kalau tidak ada yang punya rumah, maunya dorong, pak, langsung dua, Pak. Nah, inilah yang dipadukan nanti dalam makna ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi ada berhubungan nanti dengan kajian-kajian fikih, tapi dibungkus dengan cara-cara pandang bidayatul hidayah ini. Saya kira demikian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Masih ada tiga. Iya, silakan Pak. Oh iya, di situ dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini saya tidak bertanya, tapi saya hanya ingin menyimpulkan apa yang Pak Prof menyangkut masalah hidayah itu kan merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menyangkut tentang ibadah, Bapak telah jelaskan ada 3 perbuatan, yaitu perbuatan melaksanakan perintah, dan yang kedua perbuatan yang menghindari larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga perbuatan baik atau akhlak karimah. Dikaitkan dengan ilmu tasawuf itu, para ulama dan para sufi menyimpulkan bahwa ketiga rukun agama itu adalah pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Nah, apa itu iman sudah dijelaskan oleh Nabi kita. Yang menjadi rukun iman ada 6. Kemudian juga rukun Islam itu sudah juga dijelaskan di sebagaimana tadi malaikat yang menyerupai malaikat datang kepada Nabi. Kemudian ihsan di sini adalah akhlak karimah atau perbuatan baik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ihsan ini adalah kesempurnaan dari semua ibadah yang kita lakukan. Itu saja. Alhamdulillah. Makasih Pak. Ya, alhamdulillah. Bagus. Sistematis, anunya simpel. Iya, makasih. Silakan Pak. Assalamualaikum. Dengan calon dari dengan Rasulullah menggunakan sedekah. Nah, dan suatu keyakinan ada dalam sejarah Nabi yang mengucapkan berhasil ucapan kepada Nabi. Dimana yang kita mendengar itu dalam menggunakan sedekah. Kalau ucapan Nabi itu suatu keyakinan mengatakan perlu di sini mengatakan suatu keyakinan mengatakan sedekah. Ya. Jadi ini di fikihnya ketika mendengarkan azan di subuh itu as-salatu khairum minan naum itu, kita menjawabnya dengan sadaqta yang paling singkat. Yang panjangnya itu membaca sadaqta apa lagi?
kami menyaksikan dan syahidna wa zakarna wa syahidna. Jadi perkataan sadaqta itu menunjukkan ketemunya apa yang diucapkan seseorang dengan pengetahuan kita. Jadi sebenarnya di Jibril itu sudah ada sudah paham. Hanya waktu menguji bertanya kepada Rasulullah dan jawabannya persis seperti yang ada di pemahaman Jibril itu, yang konsep yang dibawa oleh Jibril, maka Jibril langsung saja mengucapkan sadaqta dan tidak menambah perbaikan. Itu sebenarnya model dakwah yang diberikan kepada sahabat, Pak. Ada juga nanti tidak diberikan kepada Nabi, tapi diberikan kepada sahabat. Contoh kalimat azan itu tidak turun kepada Nabi, tapi azan itu diberikan kepada sahabat. Karena yang bertentangan tadi ini tentang cara memanggil orang ke masjid, itu sahabat yang berdebat, Pak. Nabi hanya bagaimana caranya, kita kumpulkan kalau pas masuk waktu salat, berdebatlah sahabat. Maka Allah memimpikan beberapa sahabat pada satu malam yang sama, Pak. Jadi cara Allah menurunkan syariat tentang azan itu tidak diberikan langsung kepada Nabi. Tapi waktu datang sahabat kepada Rasulullah bilang, perintahkan Bilal. Tidak pernah dibantah oleh Nabi. Berarti Nabi sudah paham. Hanya datang, mimpi ke ya Rasulullah, saya diajari kalimat Allahu Akbar. Kasih tahu Bilal, azankan, kumandankan. Waktu mimpi itu, Umar bin Khattab itu lari ke Nabi. Waktu azan Bilal, siapa yang azan itu? Siapa yang ajar Bilal? Dibilang, ini dari mimpinya. Dia bilang, saya juga baru mimpi. Bayangkan Pak. Jadi begitu cara Allah mengajarkan sahabat di awal-awal, Pak. Supaya semua kena. Nah, ini konsep iman, Islam dan ihsan ini modelnya itu dialog di depan, dialog antara Jibril dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sumber kebenaran dan cara-cara Allah meletakkan kebenaran itu bermacam-macam, Pak. Dan yang bisa menangkap itu orang-orang yang diberikan hidayah. Qabil dan Habil itu waktu proses pembunuhan pembunuhan pertama, cara menguburkan itu hidayahnya datang dari burung. Allah kasih lihat tertutup burung, tiba-tiba burung menggali di sampingnya, baru natarik turun itu yang meninggal, yang burung mati, Pak. Begitu Pak caranya. Tapi kalau tidak terbuka pintu hidayah, tertutup semua itu, Pak, pelajaran dari yang lain. Karena kita tertutup, tidak menangkap hidayah. Jadi nanti siapa yang terbuka hidayahnya, itu dia akan mengambil ibrah, diperlihatkan oleh Allah dari yang mungkin dia tidak sangka-sangka. Tiba-tiba ketemu orang, dikasih nasihat, alhamdulillah dapat lagi. Alhamdulillah dapat lagi. Begitu, yang penting dulu terbuka pintunya. Kalau tertutup pintunya, biar ulama besar di depannya tertutup hatamallahu ala qulubihim, tertutup hatinya, Pak. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan buka dulu deh. Nanti enak nih masuknya dari mana saja. Saya kira begitu Pak Haji. Terima kasih banyak. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita memohon kepada Allah, kita menjalankan saja cara-cara, semoga hidayah Allah dibukakan pada kita. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.